Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan merangkum materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir mengenai yang pertama yaitu hadapi pandemi, kemudian masalah negeri, dan yang terakhir yaitu karakter Muhammadiyah, yaitu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Idris Mahmudi. Yang pertama yaitu hadapi pandemi. Jadi Muhammadiyah itu dalam milad ke-108 ini masih dalam keadaan menghadapi pandemi yaitu COVID-19. Dan sebagai warga yang beriman, pandemi ini merupakan sebuah musibah yang harus kita hadapi dengan ikhtiar dan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini. Dan Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCC, Aisyah dan komponen geraknya terus berbuat secara maksimal untuk menghadapi pandemi ini dan mencari solusi atas pandemi ini. Dan langkah-langkahnya memberi solusi itu dalam kesehatan, dalam sosial ekonomi, edukasi masyarakat, serta panduan keagamaan hasil ijtihad tarjih. Dan seorang antropolog bernama Mark R. Woodward menilai Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mengajarkan praktik baik cara beragama yang tekun, taat, dan rasional. Dan Muhammadiyah sigap mempromosikan praktik yang adaptif dan menghambat COVID-19. Dan peneliti Islam Jawa berharap Muhammadiyah jadi teladan global dalam menghadapi pandemi ini. Muhammadiyah menjelang milad ini, MCC Muhammadiyah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya melawan COVID-19. Dan Muhammadiyah ini terus berikhtiar dalam menghadapi COVID-19. Dan data dunia pada 15 November 2020, jumlah kasus tersebar di 182 negara dan mencapai 54.780.802 juta. Dan kematiannya itu mencapai 323.841 juta jiwa, dan pasien sembuhnya mencapai 35,7 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 mencapai 467.113 kasus. Sedangkan pasien yang sembuh mencapai 391.991 orang. Dan yang meninggal mencapai 15.211 orang. Dan Muhammadiyah mengajak semua warga untuk tetap berikhtiar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan tak lupa juga taat aturan sesuai protokol kesehatan. Umat Islam dan warga persyarikatan harus menunjukkan uswah hasanah dan pemberi solusi dalam menghadapi COVID-19 ini. Setelah 9 bulan kita menghadapi pandemi ini, kita tidak boleh lengah terhadap sikap keislaman dan berakhlak karimah, serta rahmatan lil alamin. Pandemi ini belum berakhir dan kita harus bertindak secara disiplin, karena jika kita tidak disiplin akan berdampak luas bagi penularan virus COVID-19 ini dan berdampak juga bagi keselamatan jiwa orang lain. Jika kita belum bisa memberikan solusi, maka jangan membuat masalah yang menyebabkan rantai penularan semakin luas. Dan Allah melarang manusia dalam berbuat kerusakan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 11. Selanjutnya yaitu masalah negeri. Muhammadiyah sejak lahir sampai detik ini tidak berhenti untuk memberikan solusi dalam negeri. Dan bersama komponen bangsa lainnya, Muhammadiyah
aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa, seperti mencari titik kompromi dasar negara Pancasila, yaitu setelah 1 hari kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi masalah seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan yang lainnya. Hukum manusia selalu berkaitan dengan masalah, selain itu juga berkaitan dengan nikmat dan anugerah. Bagi kaum beriman dalam menghadapi masalah maupun membangun bangsa dan usaha apapun diperlukan kesungguhan dan kesabaran sesuai dengan firman Allah, yaitu surat Muhammad ayat 31. Muhammadiyah terus berikhtiar dan proaktif dalam memecahkan masalah bangsa. Namun Muhammadiyah tidak bisa menghadapi masalah bangsa sendirian. Dan diperlukan kerjasama dan pembagian tugas dalam menyelesaikan masalah bangsa. Khusus bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, di bawah bimbingan para tokohnya dapat menjadi uswatun hasanah dalam segala ucapan, sikap, dan tindakan yang memancarkan pencerahan dan kemajuan. Risalah keteladanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan misi penyempurnaan akhlak mulia dan rahmatan lil alamin penting menjadi komitmen utama semua pihak di tubuh umat dan tokoh Islam. Dan warga Muhammadiyah harus tetap bersemangat dalam menggerakkan usaha-usaha dalam memajukan kehidupan. Gerak Muhammadiyah dan amal usahanya sampai ke akar rumput harus tetap tumbuh dengan langkah dan cara secara kreatif dan inovatif. Semangat bergeraknya tetap digelorakan dalam keadaan lapang maupun sempit, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 41. Jika sudah berikhtiar secara sungguh-sungguh dan optimal dalam menghadapi pandemi dan masalah negeri, maka selebihnya bertawakal dan bersabar, dan pengharapan tertinggi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah merupakan bagian dari dinamika hidup, sekaligus menjadi cobaan bagi kaum beriman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kita harus yakin terdapat kuasa dan rahasia Tuhan di dalam pandemi ini. Kewajiban kita sebagai bangsa hanya mencari solusi dan terus berikhtiar. Dengan jiwa Ifrani yang membingkai diri, jalan ruhania kaum beriman setelah berikhtiar ialah mengembalikan urusannya kepada Allah sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya yaitu karakter Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam usia 108 tahun penting meneguhkan jati diri sebagai gerakan keagamaan. Sejak kelahiran tahun 1912, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai penghimpun Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal agama Islam. Jadi kenapa Muhammadiyah kala itu lahir? Jadi kondisi pada awal abad ke-20, masyarakat tidak berpegang teguh terhadap ajaran Islam yang murni. Dan Kiai Ahmad Dahlan memberikan jawaban
dengan melakukan pembaharuan atau tajdid pemahaman Islam, memperkenalkan pendidikan Islam modern, gerakan baru membangun kesehatan dan pelayanan sosial, berbasis Al-Ma'un dan PKO, serta pengorganisasian zakat dan haji. Selain itu, Muhammadiyah juga mempelopori lahirnya organisasi perempuan Islam, yaitu Aisyah, Gerakan Cinta Tanah Air, Hizbul Wathon, dan lain-lain. Profesor Mukti meringkas pembaharuan misi Muhammadiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan Islam di Indonesia dari pengaruh yang bukan Islam. Dan yang kedua yaitu reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga reformasi dan ajaran dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah yaitu sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Seluruh tingkatan dan institusi organisasi berkewajiban menyambung mata rantai pembaharuan Muhammadiyah yang diwariskan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Pandangan tajdid yang berwatak modern dan reformis harus menyatu ke dalam jiwa, pemikiran, sikap, dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah, umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Pemikiran Muhammadiyah saat ini lebih dari cukup sebagai rujukan bagi para kader, anggota, dan pemimpin dalam meneguhkan Muhammadiyah. Anggota kader dan pemimpin Muhammadiyah niscaya merujuk pada kontemporer Muhammadiyah. Demikian halnya dengan mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Demikian halnya dengan mantan keyakinan dan cita-cita hidup, kepribadian, kitah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan lainnya yang lahir sebelum ini. Selain itu, dapat diperkaya dengan pemikiran-pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan muktakir yang bersifat perspektif pembaharuan dalam spirit dan tradisi Iqra, ulul albab, dan tafaquh fiddin, dan hadirkan Islam sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus menjadi kanopi suci yang memberikan arah dan hidup. Li salahil ibadi dunyahum wa ukrahum. Tatkala fora dunia tumbuh fenomena Islamfobia, Muhammadiyah mesti hadir mempublikasikan dan menampilkan Islam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Peran PCIM atau PCIA dan program internasionalisasi Muhammadiyah dapat difungsikan untuk menghadapi arus global itu, sehingga Islam dan umat Islam di dunia tampil sebagai representasi rahmatan lil alamin. Ihtar membawa dan meneguhkan Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang bermisi tajdid dengan watak modern dan reformis. Mujadid tidak mesti bersifat personal individual, tetapi dapat diwakili secara kolektif dan sistem. Namun, pikiran tajdid atau pembaruan mesti bersemi dalam diri pemimpin, karena para pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan dalam pidato bersejarah berjudul Tali Pengikat Hidup tahun 1921, Kiai Ahmad Dahlan mengingatkan tentang luruhnya cahaya agama,
Karena agama menurut pendiri Muhammadiyah itu harus dijadikan rujukan sekaligus dihadirkan untuk menghadapi perubahan zaman. Dan khusus bagi para pemimpin Muhammadiyah, Kiai mengingatkan agar menjadi pemimpin kemajuan Islam. Dan selanjutnya yaitu memberi solusi menghadapi pandemi dan masalah negeri. Yang pertama yaitu pemerintah di seluruh tingkatan harus memiliki tanggung jawab politik berjiwa kenegarawan tinggi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah-masalah negara. Yang kedua yaitu segenap warga bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi pandemi dan memecahkan masalah negeri dengan semangat gotong royong. Dan yang ketiga yaitu umat Islam dituntut menjadi uswah hasanah, disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Yang terakhir yaitu seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri mesti menjadi pemberi solusi sejalan dengan kepribadian dan hitah gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.